Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan satu tema tentang agama sebagai sumber pemersatu bangsa. Tema ini pernah kami diskusikan pada 4 Februari 2023 yang lalu di Surabaya. Kami dari Nurkholis Majid Society menyelenggarakan satu forum titik temu yang narasumbernya berasal dari semua agama-agama yang ada di Indonesia. Teman-teman yang saya cintai, agama sebagai sumber pemersatu bangsa berawal dari adanya pemikiran tentang konsep kebangsaan Indonesia. Kita sudah sama-sama maklum bahwa jauh sebelum diproklamirkannya negara Indonesia pada 1945, Indonesia telah memiliki konsep kebangsaan yang begitu kuat. Diawali dari adanya pergerakan Budi Utomo pada 1908, lalu 20 tahun kemudian pada 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. Dari dua peristiwa itu saja kita sudah mendapatkan satu landasan filosofis yang cukup kuat tentang konsep kebangsaan Indonesia. Karena itu menarik kalau kita kembali ke masa-masa pergerakan awal kebangsaan Indonesia untuk membicarakan konsep kebangsaan termasuk kenegaraan dan pemerintahan Indonesia saat kini. Teman-teman yang saya cintai, berdasarkan konsep kebangsaan itu kita lihat para pelopor paham kebangsaan Indonesia ketika merencanakan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, dasarnya adalah bukan pada ras, pada budaya, etnis, atau agama tertentu, tapi dasarnya pada rasa senasib dan sepenanggungan atas nama bangsa terjajah. Itulah pandangan dasar dari adanya keinginan bangsa Indonesia untuk memerdekakan negaranya dari berbagai macam penjajahan. Tetapi setelah adanya ide tentang kenegaraan modern, maka takrif bangsa dan negara Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda terutama berkembang menjadi satu konsep sebagai negara yang modern, sebagai modern nation state. Nah, berdasarkan itu semua, maka pada saat persiapan diproklamirkannya negara Indonesia pada 1945, kita bisa melihat anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu terdiri dari berbagai macam etnis, agama, suku yang ada di dalamnya. Tentu saja karena mayoritas bangsa ini beragama Islam, maka keanggotaan dari BPUPKI pun terlihat lebih banyak kaum Muslim. Teman-teman yang saya cintai, dari sini saya ingin mengatakan bahwa agama dalam hal pembentukan kebangsaan dan kenegaraan, juga tentu saja dalam hal pemerintahan, memberi peran yang sangat kontributif terhadap eksistensi negara kita, baik dulu, saat ini, maupun tentu saja kelak akan datang. Karena itu, agama-agama yang kita sebut sangat kontributif tadi itu harus menjadi perhatian saat ini bagi para politisi terutama. Karena apa? Karena pikiran dan upaya-upaya politik yang didasarkan pada politik identitas terutama dalam hal agama itu dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan negara kita. Yang benar sesuai dengan akar-akar historis kebangsaan dan kenegaraan Indonesia adalah dalam hal bernegara dan berbangsa, maka seluruh aktivitas, dalam hal ini aktivitas politik,
tidak dibenarkan berdasarkan agama atau ras atau etis tertentu. Itu yang sekarang dikenal dengan istilah politik identitas. Yang benar adalah sesuai dengan prinsip-prinsip pendirian kebangsaan dan negara kita adalah memberi kesempatan secara terbuka, secara partisipatoris kepada etnis, suku, bangsa, agama apapun. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Dasarnya tentu saja adalah soal kompetensi. Karena itu kita mengenal istilah sistem meritokrasi, bahwa kesempatan diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi dan syarat-syarat baik secara intelektual maupun kepemimpinan bagi tegaknya kebangsaan dan negara Indonesia. Teman-teman yang saya cintai, saya akan menitik beratkan lebih lanjut lagi pada peran agama. Kita tahu bahwa saat ini ada banyak sekali gerakan dari tokoh-tokoh kita yang tidak lagi memperhatikan peran kontributif pada agama-agama yang di dalamnya bukan hanya agama Islam, tapi seluruh agama yang diakui di Indonesia. Karena itu, disinilah kehati-hatian peran setiap orang bahwa jika kita ingin menjadi pemimpin baik secara nasional, lokal maupun yang lebih sempit lagi di wilayah-wilayah tertentu, kita tidak bisa egois hanya memperhatikan kaum muslim saja, karena di dalam warga negara Indonesia terdapat agama-agama lain. Teman-teman yang saya cintai, pada saat forum titik temu yang tadi saya sampaikan di atas itu, para tokoh agama-agama besar yang ada di Indonesia menyuarakan tentang konsep-konsep keagamaannya masing-masing. Dan seluruh konsep keagamaan yang ada di Indonesia itu sangat terpuji, sangat baik, berdasarkan keimanan kepada Tuhan, keadilan kepada sesama manusia yang dilandasi cinta kasih. Karena itu nilai-nilai luhur itu yang harus kita turunkan, yang harus kita rembeskan kepada pihak-pihak yang lebih bawah lagi. Dalam hal ini, saya memfokuskan bagaimana menurunkan nilai-nilai tinggi tadi itu kepada terutama dalam hal pendidikan yang peran utamanya pada sekolah dan guru-guru yang mengajarkan dan mendidik generasi kita mendatang. Karena itu, agenda terbesar pada hari ini adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem pengajaran dan pendidikan yang membuat anak didik yang kita ajar, yang kita didik menjadi warga negara yang berkesadaran akan kebangsaan yang pluralis tadi itu, baik dari sisi agama, etis, bahasa maupun ras. Karena apa? Karena masih banyak kita lihat bahkan beberapa hasil survei dari lembaga-lembaga yang ada, justru guru-guru agama, terutama agama Islam yang ada di Indonesia ini belum selesai cara berpikir kebangsaannya. Karena itu turun dari cara berpikir yang belum selesai konsep kebangsaannya itu kepada murid-muridnya. Nah, disinilah problem utama kita, bahwa guru dan penyelenggara pendidikan yaitu sekolah, dia harus selesai memahami dan bagaimana cara mengajarkan dari nilai-nilai luhur tadi itu pada generasi kita mendatang. Disinilah kerja keras kita masih harus terus kita kerjakan. Kenapa? Karena pekerjaan ini tidak mungkin simsalabim, tidak mungkin bisa kita kerjakan sekali untuk selamanya, tetapi dia harus terus-menerus berkelanjutan, sehingga apa yang kita sadarkan tentang konsep kebangsaan yang begitu tinggi menjadi way of life bagi anak-anak didik kita, sehingga mereka pada saat mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin nasional atau menjadi pemimpin di tingkat lokal dan wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi, mereka sudah tinggal mengamalkan apa yang mereka sudah pahami, apa yang mereka sudah kuasai tentang konsep kebangsaan yang embrionya kita bisa baca pada 1908, 1928, lalu kemudian 1945. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita
petik bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.